Pelajaran Sekolah Sabat, Kamis 14 Agustus 2025. Pelajaran yang ketujuh di triwulan yang ketiga. Judul pelajaran Sekolah Sabat kita untuk hari ini adalah Roti dan Air Kehidupan. Bacalah 1 Korintus 10 ayat 11. Apakah alasan yang Paulus berikan mengapa peristiwa-peristiwa ini dicatat? 1 Korintus 10 ayat 11. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Paulus menjelaskan bahwa semua hal yang terjadi pada bangsa Israel adalah contoh dan peringatan bagi para pengikut Kristus dan akan menolong mereka untuk menghindari masalah yang sama. Dengan kata lain, mereka akan belajar dari contoh-contoh ini. Ini adalah petunjuk yang relevan bagi kita yang hidup di akhir zaman. Tuhan memberikan Roh Kudus kepada umatnya untuk menguatkan orang-orang percaya dengan kekuatan, kasih, dan ketertiban. 2 Timotius 1 ayat 6 dan 7. Sehingga mereka dapat membuat keputusan yang benar dan mengikuti ajarannya. Yesus Kristus adalah sumber kehidupan baru. Yohanes 14 ayat 6. Dan hanya Dia yang dapat mengubah kita menjadi persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Roma 12 ayat 1 dan 2. Kemudian Yesus mengambil pelajaran dari kisah-kisah ini, terutama tentang mana dan air, dan menggunakan gambaran-gambaran itu untuk mengajarkan kebenaran tentang dirinya. Dia yang memimpin mereka melewati padang gurun. Bacalah Yohanes 4 ayat 7 sampai 15 dan Yohanes 6 ayat 31 sampai 51. Kebenaran apakah yang dinyatakan di sini bagi kita, orang Kristen? Yohanes 4 ayat 7 sampai 15. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum, sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah Dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan Ia telah memberikan kepadamu air hidup. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya? Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi, tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Yohanes 6 ayat 31 sampai 51. Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari surga. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari sorga, melainkan Bapakku yang memberikan kamu roti yang benar dari sorga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari sorga dan yang memberi hidup kepada dunia. Maka kata mereka kepadanya, Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa. Kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Tetapi aku telah berkata kepadamu, sungguh pun kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang, sebab
aku telah turun dari sorga, bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya ku bangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Maka bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang Dia, karena Ia telah mengatakan, akulah roti yang telah turun dari surga. Kata mereka, bukankah Ia ini Yesus anak Yusuf yang ibu bapanya kita kenal? Bagaimana Ia dapat berkata, aku telah turun dari surga? Jawab Yesus kepada mereka, jangan kamu bersungut-sungut. Tidak seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, dan mereka semua akan diajar oleh Allah. Dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Hanya Dia yang datang dari Allah, Dialah yang telah melihat Bapa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari sorga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Perempuan Samaria itu menemukan bahwa Kristus menawarkan sesuatu yang tidak akan ia dapatkan di tempat lain. Kehausan batin akan kedamaian, sukacita dan kebahagiaan berasal dari Allah, dan dengan demikian hanya Allah yang dapat memuaskannya. Mazmur 42 ayat 1 dan 2. Kemudian dalam konteks mana Yesus menjelaskan bahwa Allah bukan Musa yang menyediakannya untuk bangsa Israel. Kemudian Yesus menyatakan, akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Yohanes 6 ayat 35. Yesus mengulangi 3 kali bahwa Dia adalah roti hidup. Yohanes 6 ayat 35, ayat 41 dan 48. Sebagaimana mana di padang gurun adalah roti dari sorga, demikian pula air dari batu karang adalah pemberian Kristus untuk memuaskan dahaga mereka. Selain aspek-aspek fisik ini, roti dan air juga memiliki makna rohani karena Yesus Kristus adalah roti hidup. Yohanes 6 ayat 35 dan 48. Dan air hidup. Yohanes 4 ayat 10, 11, 14. Yohanes 7 ayat 37 dan 38. Maka hanya di dalam Dia rasa haus dan lapar rohani kita dapat benar-benar dipuaskan. Demikianlah bacaan pelajaran Sekolah Sabat Kamis 14 Agustus 2025. Sampai bertemu di bacaan pelajaran Sekolah Sabat selanjutnya. Tuhan memberkati.